Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Nah, untuk materi ini sendiri ada di bab Pitagoras kelas 8 semester 2. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki. Jadi di sini coba kalian perhatikan ada segitiga KLM. Segitiga KLM ini adalah segitiga siku-siku di sudut K dan sama kaki. Sama kaki artinya dua sisinya atau dua kakinya itu sama panjang. Nah, dapat dipastikan jika segitiga itu siku-siku sama kaki, maka sudutnya adalah 45 derajat dan 90 derajat. Nah, bagaimanakah dengan hubungan sudut-sudut tersebut dengan sisi-sisinya? Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, mari kita buktikan bersama-sama. Jadi pembuktian perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki ini dengan menggunakan rumus Pitagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk mencari yang di sini yang dicari adalah LM. Jadi LM di sini belum diketahui panjangnya berapa. Dan seperti kalian tahu, LM merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku KLM. Sehingga untuk mencari sisi miring tersebut, caranya adalah kuadrat dari alas ditambah kuadrat dari tinggi. Alas di sini 4 cm dan tingginya juga sama 4 cm. Sehingga kita bisa tuliskan di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C adalah sisi miring, A adalah alas, dan B adalah tinggi. Nah, di sini C kuadrat sama dengan alasnya 4 kuadrat ditambah tingginya juga 4, jadi 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. C kuadrat sama dengan 32. Maka C sama dengan akar dari 32. Nah, untuk memudahkan bagaimana cara mencari akar dari 32, sedangkan 32 sendiri bukan bilangan kuadrat, sehingga pasti ada sisa di dalam akar. Caranya adalah kita harus mencari faktor. Salah satu faktornya harus merupakan bilangan kuadrat. Kita coba 32 dibagi 2. Jadi 32 dibagi 2 itu hasilnya 16. Nah, kita fokus ke 16-nya. 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Sehingga C sama dengan akar dari 16 kali 2. Nah, akar dari 16 adalah 4 dan akar dari 2 tidak bisa, sehingga tetap saja akar 2 itu bukan tidak bisa, tapi bisa hanya menggunakan kalkulator ya. Sehingga akan saya tulis C sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan panjang LM adalah 4 akar 2 cm. Begitu. Nah, tadi kita sudah mencari panjang LM segitiga siku-siku tadi. Lalu kita sekarang akan mencari hubungan secara umumnya. Kita perhatikan dulu sudut K yaitu 90 derajat. Nah, sudut K di sini seberangnya ya, depannya itu adalah sisi LM, panjangnya 4 akar 2. Nah, sedangkan sudut L ini besarnya 45 derajat. Depan sudut L ada sisi KM, panjangnya adalah 4. Dan yang terakhir sudut M besarnya 45 derajat. Depan dari sudut M adalah KL. KL di sini panjang sisinya adalah juga sama 4. Nah, maka bisa dituliskan 45 derajat, 90 derajat. Hubungannya adalah kita lihat 45 sisinya 4, 45 sisinya 4, 90 derajat sisinya 4 akar 2. Nah, secara umum seperti ini. Lalu, jika 4 kita anggap A, maka secara umum dapat dituliskan, misalnya 4 ini, angka 4 saya ganti dengan huruf A, ya. Jadi kita secara umumnya akan ketemu. Maksudnya A di sini bukan saja angka 4, nanti misalnya angkanya A itu 5, A itu sama dengan 10.
Jadi kita bisa mencarinya kalau kita sudah mengetahui bentuk umumnya, bentuk variabelnya ya, persamaannya seperti apa. Nah, 4 di sini juga A, sehingga 4 diganti A lalu akar 2. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, ini kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi, panjang segitiga KLM depan sudut 45 derajat, depannya sudut 45 derajat itu pasti besarnya A, M juga pasti A, dan sudut K depannya 90 derajat tadi adalah A akar 2. Nah, ini kita akan belajar mengenai contoh soalnya. Kita akan lihat contoh soalnya. Jadi di sini kita punya KLM besar sudutnya 45, 45 dan 90. Nah, sebelah ini juga sama, 45, 45, 90. Kalau di sini adalah bentuk umum, depan 45A, depan 90A akar 2, maka dari sini kita belajar menemukan besar sisi KM dan KL tanpa menggunakan rumus Pitagoras, karena di sini ini adalah salah satu sisi saja yang diketahui, sehingga menggunakan bentuk umum. Kita lihat fokusnya di sini. Yang diketahui kan yang ini ya, depan sudut 90 derajat. Jadi ini A akar 2, di sini 5 akar 2. Maka ini akar 2-nya sama ya, sehingga A adalah sama dengan 5. Saya tulis A sama dengan 5 cm. Nah, KL depan sudut 45 derajat yaitu A, perbandingannya adalah A. Sehingga di sini kita tulis 5 karena A sama dengan 5. Depan sudut 45 derajat A, maka di sini juga 5 cm. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang diketahui bukan sisi miringnya, tetapi alasnya. Alasnya adalah 3 cm. Nah, sekarang kita coba lihat 3 ini merupakan A, karena di sini kan depan sudutnya 45 ya. Jadi A sama dengan 3, ini adalah A. Nah, A sama dengan 3. Depan sudut 45 juga A, maka ini juga sama 3 cm. Dan depan sudut 90 derajat A akar 2, jadi 3. Nah, 3 akar 2, seperti itu. Semoga sampai sini kalian paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perbandingan sisi segitiga siku-siku, tetapi sudutnya bukan 45, 45, 90, tapi 30, 60 derajat dan 90 derajat. Nah, kalau tadi kita sudah belajar kalau 45, 45, 90 itu A akar 2, bagaimana jika sudutnya 30, 60 dan 90, bagaimana dengan hubungan sisinya? Kita akan buktikan bersama-sama. Jadi di sini saya punya segitiga sama sisi. Sisinya adalah 8 cm. Sehingga kalau segitiga sama sisi itu pasti dapat dipastikan sudutnya pasti sama besar, karena hubungan sudut dan sisi itu ada. Jadi kalau misalnya segitiga sama sisi pasti dapat dipastikan sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat? Karena sudut dalam segitiga itu ada 180 derajat jumlahnya, dan di sini ada 3 sudut di dalam segitiga, 1, 2, 3, sehingga 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Nah, jika kita ingin menentukan tinggi MN, berapakah tinggi MN? Yang harus dilakukan adalah saya akan membagi segitiga tersebut tadi menjadi 2 bagian. Jadi di sini segitiga yang tadi saya bagi 2 ya. Di sini tadi awalnya 60 derajat, maka saya bagi 2 menjadi 30, 30. Tapi tetap ini sama siku-siku pasti. Jadi tinggi itu kan tegak lurus sama alas. Nah,
sisinya tadi awalnya 8, karena saya bagi 2, maka menjadi sisi yang sebelah kiri 4 cm dan kanan 4 cm. Kalau digabung tetap menjadi 8 cm. Tapi untuk lebih mudahnya, kita sekarang fokus ke segitiga LMN. Kita fokus ke segitiga LMN. Jadi di sini 30 derajat sudut M, terus sudut L 60 derajat dan sudut N 90 derajat. Kita akan menggunakan rumus Pythagoras untuk mengetahui panjang tinggi, ya. Panjangnya tinggi MN ini berapa? Menggunakan rumus Pythagoras. Cara mencari tinggi adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang dikurangi alas. Nah, di sini sisi miring atau sisi yang paling panjang adalah 8 cm. Sehingga rumusnya nanti tinggi sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Atau biasanya tinggi kan tulisan disimbolkan B, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C-nya adalah 8 dan A-nya adalah 4. Jadi 8 kuadrat kurangi 4 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 64 dikurangi 16. B kuadrat sama dengan 48. Nah, B sama dengan akar dari 48. Sama seperti yang tadi, kita harus mencari faktor yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, 48 ini bilangan kuadrat ada berapa? Ada 1, 4, 9, lalu 16. Kira-kira untuk yang bisa membagi 48 ini yang mana? 48 bagi 4 12 bisa, tapi 12 masih bisa lagi dibagi 4 lagi. Nah, untuk lebih mudahnya 48 ini saya bagikan aja dengan 2 pertama. 48 bagi 2 sama dengan 24. 24, maka 24 itu bukan bilangan kuadrat. 48 dibagi 3 sama dengan 16. 16 merupakan bilangan kuadrat, maka saya tulis akar dari 16 kali 3. 16-nya keluar, akar dari 16 adalah 4, maka jawabannya adalah B sama dengan 4 akar 3 cm. Nah, sekarang kita lihat besar sudut M, kita akan cari perbandingannya, hubungannya apa sudut ini dengan panjang sisi. Besar sudut M adalah 30 derajat. Nah, depan sudut M, ya, depannya sudut M, panjang sisinya adalah 4 cm. L di sini adalah 60 derajat. Depan sudut L ada panjang sisinya adalah 4 akar 3 cm. Sedangkan depan sudut N, panjang sisinya adalah ML sama dengan 8 cm. Nah, jika saya tulis di sini 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, kalian akan lihat di sini 30 derajat berapa? 4. 60 derajat adalah 4 akar 3, 90 derajat adalah 8. Nah, jika 4 kita anggap A, ya, jika 4 kita anggap A, maka secara umum dapat dituliskan bagaimana, seperti apa dituliskannya kalau misalnya 4 kita anggap A. Ini berarti saya anggap A, ini juga A akar 3 ya. Nah, 8 ini apakah bisa dianggap A? 8 ini kita bagi 4, maka jawabannya adalah 2 kali 4. Seperti ini. Sehingga 2 kali 4, 2 berarti sama dengan 2 kali A. 2 kali A, yaitu bisa ditulis 2A. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Jadi jika depan sudutnya 30 derajat, maka besarnya adalah A. Depan sudut 60 derajat adalah A akar 3, dan depan sudut 90 derajat adalah 2A. Jadi susunannya adalah A akar 3, 2A. Jadi makin besar ya, A akar 3, 2A. Karena sudutnya pun juga semakin besar, 30, 60, 90.
Nah, kita akan belajar mengaplikasikan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku tadi dengan sudut yang khusus di contoh soal ini. Jadi segitiga yang pertama ABC, panjang sisi miringnya adalah 8 cm. Kita lihat 8 cm ini adalah sisi depan sudut 90 derajat. Berarti ini pasti 2A. 2A. Nah, jika 2A sama dengan 8, ya, 2A sama dengan 8, maka A sama dengan berapa? A sama dengan 8 dibagi atau 8 per 2. Maka A sama dengan 4. Ya, maka A sama dengan 4. Nah, depan sudut 30 derajat, berapa depan sudut 30 derajat ini perbandingannya? Yaitu A. Maka panjang sisi AB adalah 4 cm. Nah, depan sudut B 60 derajat yaitu A akar 3. A-nya tadi 4, maka 4 akar 3. Gitu ya. Untuk segitiga yang kedua. Nah, ini mudah. Kalau ini segitiga DEF, depan sudut 30 derajat itu 2. Hubungannya adalah pasti depan sudut 30 derajat. Kalian harus ingat-ingat, 30 derajat itu A, 60 derajat itu A akar 3, 90 derajat 2A. Oh, berarti 30 derajat ini depannya A, berarti A sama dengan 2. Jadi langsung ketemu. Maka ini adalah A. Nah, A sama dengan 2. Lalu berapakah panjang DF? DF adalah depan sudutnya 60 derajat, maka A akar 3, yaitu saya taruh di dalam saja biar nggak bingung sama yang luar. Berarti 2 akar 3. Nah, depan sudut 90 derajat adalah 2A. Berarti A-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 cm. Begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar di rumah. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan video-video selanjutnya tentang matematika. Semangat belajar meskipun dari rumah, ya. Jika bermanfaat, bisa di-share di teman kalian.